Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Seperti biasa ya, saya ingin mengulas kembali ya untuk analisa market gold di hari ini ya. Jika di aplikasi MetaTrader 5 ini sayangnya di sini tidak bisa diturunkan ya. Yang jelas di sini sudah saya perbesar ya. Nah, seperti di video-video sebelumnya ya, kita tandai swing high dan swing low di candle time frame daily seperti kemarin ya. Di sini saya tandai. Nah, di antara swing high ataupun swing low ini nantinya akan diambil market ya, entah swing high-nya terlebih dahulu atau swing low-nya terlebih dahulu ya. Jadi di antara dua ini akan diambil market ya. Nah, di sini sudah saya tandai dengan garis horizontal ya di 3646 dan high-nya di 3707. Nah, setelah kita tandai kasih garis seperti itu ya, kemudian di sini kita bisa ganti time frame. Kita lihat di time frame H4 ya. Tadi sebenarnya saya menandai karena target saya itu ini ya, swing low ini, karena ini yang terdekat. Jadi sepertinya akan dihampiri ya. Di sini juga ada setup sebenarnya, yaitu setup sell, yaitu CB1 sell. Coba ya kita ukur ya. Jika dari sini saja ya, setidaknya ini tepat di area level 161 ya, kemungkinan nanti akan ditembus. Nah, jika mau lebih di high yang tertinggi ini ya, kita ukur di high yang tertinggi itu tentu masih di bawahnya. Jadi ada kemungkinan nanti market akan sampai di level 161 itu ya. Ada kemungkinan, tapi kita tidak tahu, namanya market bisa saja berubah ya. Yang jelas intinya di sini saya ingin mengambil swing low itu sebagai liquidity-nya ya. Dan nanti entah berikutnya atau minggu depan ya, atau bulan depan itu bisa saja di swing high tertingginya ya, tapi ini masih ada tren penurunan ya. Di time frame H4 ada konfirmasi sell dengan setup CB1 sell. Nah, oke, setelah kita tandai di situ, biasanya saya membuat sebuah rectangle ya, itu di bawah dari swing low ini sebagai liquidity ya. Jadi kita bisa menandai di bawahnya lagi, ini nanti kita bisa menandainya ya. Ini sebagai contoh saya tandai yang di bawahnya, jadi tujuannya nanti berada di sini ya. Oke, nah terus bagaimana cara saya entry di situ? Nah, itu biasanya karena tujuan saya itu ingin mengambil ini liquidity ini, jadi saya marking yang namanya supply-nya ya, karena saya ingin open posisi sell, jadi saya marking supply-nya seperti ini ya di time frame H4 ya. Oke, kemudian kita melihat di time frame H1-nya. Nah, di time frame H1 ini di sini ya, bisa di sini ataupun sahabat-sahabat trading analisa bisa di area sini. Nah, di shadow-nya itu, di shadow ini ya, candle bullish ini ya, bisa saja ini nanti dihampiri market naik, semisal ini ya, dari sini naik kemudian turun seperti ini ya. Tapi di sini saya sudah pasang SL plus ya. Nah, kenapa saya kok entry di situ? Ya, kembali lagi di sini saya tadi marking yaitu SND ini ya, karena saya memantaunya itu di jam-jam berapa tadi itu ya. Di waktu candle bullish ini ya, saya memantau di candle bullish ini berjalan ya. Saya marking karena ini ada indikasi bearish engulfing. Jadi saya marking, kemudian kita bisa turunkan time frame lagi, semisal ya di time frame M30. Nah, di sini juga ada sebuah base supply ya dari struktur drop ya, kemudian base ya, bisa saja ini nanti drop lagi ya. Di sini drop sebentar ya. Jadi di sini ada pembentukan drop ya, kemudian base lalu drop. Nah, berarti base ini adalah area entry kita ya, dia retest hajar sell ya. Jadi kita tinggal memperkecil saja. Seandainya sahabat-sahabat trading analisa ingin memperkecil, tentu di base drop ininya ya,
di base-nya supply ini ya, karena ini adalah base-nya ya, dari drop kemudian base lalu drop ya, jadi seperti itu. Kemudian kita tunggu retest lalu hajar sell ya. Jadi yang kita marking dropnya ini, base-nya ini ya. Kemudian kita bisa perkecil lagi di time frame berapa? Setelah time frame M30 kita perkecil di time frame M15. Nah, di time frame M15 ini tadi bagian dari dropnya itu pembentukannya seperti ini ya, lebih cantikan di time frame M30 tadi. Nah, maka saya tidak marking ya. Saya tidak marking area base di time frame M30 tadi, di time frame M15 ini saya tidak marking, saya ganti lagi di time frame M5. Seperti apa area tadi? Nah, di time frame M5 ternyata ini, sebentar. Nah, ini. Ya. Jadi ini adalah area supply-nya dari base time frame M30 tadi. Ya, dari base time frame M30 tadi. Nah, lalu kenapa saya kok bisa entry pucuk di sini ya? Padahal belum ada konfirmasi. Nah, seperti itu pertanyaannya. Jadi di sini saya memperkecil lagi di time frame M1 sambil menunggu yang namanya konfirmasi ya, sambil menunggu konfirmasi. Nah, di sini saya perkecil base-nya. Base-nya itu ini ya. Base-nya itu ini, sebentar di sini ya, saya tunjukkan lagi. Di sini ada sebuah candle bearish ya, drop, lalu di sini base ya, kemudian drop. Nah, jadi base inilah sebenarnya supply-nya ya, jadi seperti itu. Ini ada sebuah shadownya di sini, ada shadownya di situ. Jadi saya markingnya seperti itu. Jika entry agresif ya kita pasang SL di atasnya sini ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini saya entry, nah tepat di area situ ya, kemudian market turun sampai membentuk di sini sebenarnya sudah ada konfirmasi ya. Di sini sebenarnya sudah ada konfirmasi sell. Tapi saya sudah entry terlebih dahulu di sini. Kemudian dia turun dan diperkuat lagi. Di sini ada konfirmasi yang bagus karena ini swingnya itu pembentukannya itu runcing ya, seperti ini. Ini jika di break ini jauh lebih bagus, maka ini menjadi konfirmasi sell ya. Jadi menjadi konfirmasi sell. Setelah market ini break swing low ini ya, jadi kita tunggu retest hajar sell. Seharusnya tadi seperti itu, tapi saya di sini tidak mau entry lagi ya. Saya ini sambil uji coba akun saya ya. Saya menggunakan rupiah di sini, menggunakan IDR di sini. Coba saya perlihatkan ya. Jadi di sini saya menggunakan IDR ya, tidak USD ya. Seperti apa mentalnya ini, kayaknya berpengaruh ini ya. Di mental itu kayaknya sudah bagus ya, membuat kita itu melihat profit kita semisal ini sudah ada di angka 700.000. Wah, ini sudah cukup harian, jadi kita bisa close. Jadi seperti itu. Kalau kita menggunakan IDR itu lebih jelas ya, setidaknya seperti itu. Nah, di sini tentu target saya ya di swing low liquidity di time frame daily tadi di sini ya, di sini target saya. Tapi di sini sudah saya pasang SL plus ya. Sebenarnya ini sudah bisa diturunkan kembali ya, untuk mengecilkan risiko kita bisa menurunkan di sini. Nah, oke, jika itu mampu di break berarti ya market ada kemungkinan akan melakukan kenaikan. Oke, kita lanjut lagi ya untuk analisanya. Di sini target saya turunkan lagi tadi ya. Sebenarnya targetnya di sini ya. Sebentar. Targetnya sebenarnya di harga 3646 ya, di 3646. Tapi di situ saya turunkan, tinggal nanti melihat ya. Di situ saya ingin melihat ya, di sini ada open posisi B saya. Coba saya pasang SL-nya, ini berbahaya kalau tidak dipasang SL. Nah, seperti ini. Oke. Tapi sebenarnya ini saya kalau mau open posisi B tetap saya menunggu konfirmasi ya. Jadi seperti itu.
Nah, di sini akan saya hapus saja karena ini sudah berjalan. Oke. Coba lihat di time frame H1-nya, sepertinya liquidity yang kita tandai ini akan sangat mudah dijangkau ya, akan mudah dijangkau. Oke, nanti mungkin untuk buy limitnya ini akan saya hapus ya, karena di sini trennya benar-benar turun dan sangat kencang. Coba saya ingin melihat di time frame M30 area-area demand-nya. Nah, di sini mungkin ini akan bisa menjadi pantulan nantinya ya. Kemungkinan ya, tinggal tunggu konfirmasinya saja. Tapi pantulannya apakah ini nanti akan terus lanjut naik ya, kita tidak tahu. Yang jelas di sini bisa saja ini nanti hanya mengambil yaitu area-area supply-nya seperti ini ya, area-area supply-nya. Jadi kita tinggal menandai saja. Jika mau open posisi sell itu kita tandai area-area supply-nya. Jadi seperti itu. Oke, demikian dari trading analisa. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Tentu seperti biasa trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten. So depressed when I can't seem to get out, but something deep inside won't let me